Halo Sobat Investor, lagi-lagi hari ini saya ditemani sama Harun. Kita mau bahas tentang indeks saham. Tapi nggak cuman apa itu indeks saham dan isinya apa, tapi kita juga mau bahas bagaimana kita sebagai investor ini bisa memanfaatkan indeks saham bagi keuntungan kita sendiri. Nah, itu yang akan dijelaskan oleh Harun hari ini. Selamat pagi, Harun. Selamat pagi, Mas Revin. Ketemu lagi, pokoknya sama saya mulu. Di Bursa Efek Indonesia, di IDX itu kan ada yang ya beberapa indeks yang sering kita tahu kan ada IDX 30, LQ45 gitu ya. Indeks-indeks ini kan sebenarnya alat ukur kan, benchmark ya. Benchmark untuk mengukur ya, untuk membandingkan antara portofolio kita sendiri dengan market gitu ya. Jadi gimana caranya Mas Harun bisa memanfaatkan indeks-indeks ini untuk membuat portofolio kita ini makin jos kinerjanya? Indeks tadi kan udah disampaikan sama Mas Revin, kalau memang indeks itu sebagai acuan, biasanya digunakan oleh reksadana. Iya, ya. Jadi nggak cuman kita retail ini aja. Iya, Ya. itu kan pasti mereka perlu namanya benchmark atau acuan. Nah, makanya dia entah mau pakai LQ45 atau IDX 30 gitu kan. Di dalam indeks-indeks itu kan isinya ada kumpulan saham. Indeks itu sebetulnya mencerminkan pergerakan harga dari sekumpulan saham itu. Ketika indeks itu terlihat naik, benchmarknya itu naik, berarti komposisi di dalam indeks tersebut, saham-saham tersebut itu juga naik gitu banyak ya. Kan, mostly naik gitu kan. Tapi ketika sebaliknya ya berarti banyak yang turun. Nah, sekarang gimana caranya investor supaya bisa memanfaatkan momentum itu? Benar. Ketika indeks, wah ini bakal naik indeks yang ini, makanya kita bisa nih ngambil saham-sahamnya aja dari indeks tersebut gitu. Nah, tapi untuk tahu naik atau turunnya itu tergantung dari reviewnya bursa. Jadi di indeks itu kan direview sama bursa 3 bulan sekali. Nah, setiap reviewnya itu pasti bursa tuh ngasih namanya bobot di indeks itu. Saham A bobot sebelum direview sekian. Setelah direview 3 bulan setelahnya keluar sekian. Nah, ketika angkanya ini bertambah, naik, artinya itu ada penambahan bobot. Oh ya, kan? jadi misal saham BBCA di kuartal 1 2024 ini misalkan 15% gitu. Betul. Terus di kuartal 2 setelah direview naik jadi 17,5% gitu ya. Bisa. Jadi bobot itu yang dipakai oleh reksadana dan fund manager untuk dana kelolaannya. Jadi semakin besar bobot suatu saham di suatu indeks, potensi untuk fund manager alokasi lebih banyak di saham itu makin tinggi. Karena indeksnya aja menambahkan gitu ya. Betul. Misalnya kita suka lihat nih, udah waktunya nih bulan ini, misalnya bulan kemarin Agustus September inilah misalnya kan banyak indeks yang direview. Kita lihat tuh ada nggak nih suatu saham yang naiknya tuh di overweight bahasanya, ditambahin bobotnya signifikan. Nah, itu bisa kita lihat, bisa pantau tuh saham itu gitu loh. Karena itu tadi aku bilang reksadana bisa kemungkinan besar masuk di saham itu, nambah bobotnya. Jadi kalau misal kadang baca berita indeks LQ45 overweight BBCA gitu misalnya, ya itu artinya indeks LQ45 nambah bobot BBCA gitu ya? Tadi yang seperti dijelasin Mas Revin. Berarti kalau underweight dikurangi. Ada yang netral gitu. Jadi ada overweight, netral, ada underweight gitu. Bedanya ya overweight ditambah, kalau netral yang sama besar nggak berubah. Kalau yang underweight ya diturunin gitu. Pembobotan indeks ini bisa dicek di mana? Bisa dicek ketika sudah direview bursa tentunya, berarti ya di IDX. Di website-nya IDX ya. Pasti keluar itu. Tinggal biasa kan 3 bulan sekali aja. Kita lihat aja, kira-kira kemarin yang versi kemarin April misalnya keluar, nah nanti 3 bulan setelahnya apa. Berarti April itu keluar untuk Mei sampai Juli gitu ya? Iya. Ya kan ya? Dan Agustus baru keluar lagi reviewnya. Iya gitu. Nah, terus setelah kita tahu bahwa pembobotan BBCA itu naik atau turun gitu. Nah, itu emang efek ke harga sahamnya gimana emang? Apa ngaruh kayak gitu itu? Ngaruh. Oke, jadi ini saya mau kasih contoh Mas Revin. Saya capture ya. Bentukan indeks IDX 30 itu seperti apa? ADRO dan ASI, Astra. Nah, impact-nya apa?
dengan mereka di overweight atau mereka di underweight gitu, impact-nya apa. Nah, kita lihat ya. Jadi Adro itu sama bursa itu cenderung dikasih rekomendasi overweight terus. Even cuma sekali aja dia di underweight itu pas periode November sampai Januari. November 2023 sampai Januari 2024. Yang bursa lakuin review itu yang di underweight. Cuman itu, sisanya di overweight. Nah, efeknya saham Adro ya terjadi peningkatan setelah rekomendasi overweight dikeluarkan. Yang pas di November Januari itu cenderung turun. Seperti itu, simple. Turunnya nggak langsung terjun gitu ya, naiknya juga nggak langsung nukik gitu ya. Tapi kalau dalam rentang 3 bulan itu cenderung naik, kalau overweight, cenderung turun, kalau underweight gitu ya. Ngikutin gitu ya. Ngikutin. Sekarang saya kasih contoh ASI nih. Nah, ASI itu cara review dari bursa historisnya dia cenderung dikasih rekomendasi underweight gitu. Dari bobot 6,78% itu pada review Mei tahun 2023 lalu ya. Sekarang diturunin tuh sampai 6,08% di Mei 2024. Even dia pernah diturunin sampai 5%-an, 5,88%. Nah, ya impact-nya, nah, kalau kita lihat chart-nya, ya berat terus gitu. Meskipun sebenarnya kalau dilihat dari nominal bobotnya nggak besar ya. Nggak besar ya, tapi efeknya ke harga sahamnya gitu ya. Iya. Terasa ya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kok kalau suatu saham dikasih rekomendasi overweight dan suatu saham dikasih rekomendasi underweight, kok bisa ngefek ke harga sahamnya, itu gimana ceritanya? Ya tadi kita cuma bilang kalau ini ada hubungannya loh sama reksadana. Tapi kita belum jelasin nih, aku belum jelasin gimana itu bisa terjadi, terpengaruh gitu. Misal ada reksadana indeks yang dijadiin acuan oleh banyak reksadana. Contoh, kita ambil contoh dari IDX30 misalnya. Terus ada suatu reksadana nih, satu aja reksadana. Dia punya dana kelolaan atau AUM itu 1 triliun misalnya. Ya kan? Di indeks itu ada bobotnya ASI sebesar 6,78% misalnya tahun lalu gitu kan. Berarti si reksadana ini harus ikut beli ASI itu 67,8 miliar. 6,78% dari 1 triliun. Dia masukkan ini reksadananya reksadana indeks IDX30 iya, gitu bener, ya. indeks gitu. Jadi benar-benar benchmarking, mirroring lah apa yang ada di indeks 30 ya, dia harus ngikutin. Kalau misal teman-teman kan ada tahu reksadana saham, reksadana pendapatan tetap. Kalau reksadana saham ya isinya saham, reksadana pendapatan tetap isinya ya surat utang gitu ya. Nah, kalau reksadana indeks ini seperti yang Harun bilang, itu mirroring, mencerminkan pergerakan indeks. Karena kan kalau kita mau beli indeks kan nggak bisa. Nah, jadinya beli reksadana indeks. Jadi ada produknya ini. Ketika dia dinilai bobotan 6,78%, nah si reksadana ini harus beli 67,8 miliar gitu kan. Kita lihat setelah review 3 bulan setelahnya, nah coba ASI misalnya diturunin bobotnya jadi 6,08%. Nah berarti si reksadana itu dengan total kelolaan 1T, kalau dihitung lagi dia cuman harus koleksi ASI itu 60,8 miliar. Nah tadi kan dia udah masuk lebih tuh 67,8. Berarti dia harus keluar dari ASI 7 miliar. Hasil jualnya tadi dialihkan kemana? Ke saham yang bobotnya dinaikkan. Itu baru satu reksadana dengan AUM 1T. Sekarang berapa banyak reksadana di Indonesia? Dan AUM-nya seberapa besar? Ya kan? Kalau misalnya dia bursa itu mengunderweight suatu saham, dan indeks reksadana indeks itu ngikutin keluar dari saham ASI, ya wajar kan kalau koreksi. Oke, jadi kalau di underweight banyak reksadana yang jual saham tersebut sehingga ada tekanan jual gitu ya. Ada tekanan jual ya harganya turun gitu ya. Kalau overweight ya karena banyak yang beli gitu ya. Tiba-tiba demand-nya meningkat. Jadi banyak yang beli, harganya juga ikut naik gitu ya. Supply and demand ya, tetap supply and demand. Nah, kebetulan kan Agustus kemarin ini ada review indeks. Jadi teman-teman bisa buka website IDX, langsung dibuktikan sendiri mana saham yang overweight, mana yang netral, mana yang underweight, dan pergerakan harga sahamnya sejak Agustus bagaimana.
mungkin ini jadi bahan pertimbangan untuk rebalancing portofolio. Iya, bisa. Mungkin ada yang sahamnya udah rugi, mungkin ya di cut loss, bisa dipindah ke saham yang rekomendasinya overweight. Nah, gitu kan. Kalau gitu, sempet juga saya baca berita itu ada indeks MSCI, Morgan Stanley itu. Itu kok kayaknya banyak trader yang memperhatikan MSCI ini. Kenapa? Ini kan indeks luar kan ini, indeks luar. Semua itu ada indeksnya masing-masing. Morgan Stanley, HSBC itu juga semua punya gitu kan. Nah, Morgan Stanley yang kemarin heboh itu namanya MSCI ACWI atau jadi Morgan Stanley Capital International All Country World Index. Jadi dia itu berisi portofolio itu negara-negara aja, bobot dari suatu negara. Oh, bobot dari suatu negara, bukan bobot suatu saham, tapi negara. Negara ini. Makanya kemarin tuh rame. Jadi indeks MSCI ACWI ini itu isinya sedunia. Dan isinya adalah negara. Misal Indonesia berapa persen gitu. Iya. Kayak gitu. Okay. Makanya itu yang kemarin bikin heboh itu kan beritanya Morgan Stanley itu underweight kan, nurunin rekomendasi mereka di Indonesia gitu. Dari sekian persen ke sekian persen gitu. Nah, impact-nya ya tadi balik lagi pas ini kan kalau Morgan Stanley itu kan acuannya bukan reksadana domestik kita. Mereka acuannya reksadana global yang AUM-nya tuh berapa asing lah ya, asing gitu, makanya lah terjadilah foreign outflow. Bedanya tuh apa sih sama indeks yang dikeluarin bursa ya tadi? Kalau perubahan bobot indeks bursa itu kan jadi acuan cuman reksadana domestik, bukan reksadana global, ya kan? Sedangkan MSCI, HSBC, FTSI itu kan acuannya reksadana global. Lalu yang bedanya lagi, indeks di bursa kita itu isinya cuma saham. Kalau yang tadi MSCI, HSBC segala macam itu adanya list negara, bukan saham, bobot negaranya. Gitu. Jadi terserah masing-masing fundnya mau diisi saham apa gitu ya. Gitu. Si MSCI ACWI ini data yang terakhir ya, itu saya nemuin data per Maret 2023 nih. Bobotnya Indonesia itu 0,23%. Nah, di review terakhir di September 2023 itu di underweight. Jadi 0,19% atau bisa dibilang turun 17%. Karena review terbaru tadi, tentu IHSG mengalami namanya foreign outflow. Di periode September sampai November 2023 setelah review itu keluar, itu foreign outflow keluar 12,68 triliun dari IHSG. Bukan yang tipe yang kayak udah di underweight terus akan turun selama-lamanya, ya enggak juga. Maksudnya rekomendasi indeks ini ya efeknya untuk 3 bulan itu aja gitu ya. Nanti 3 bulan selanjutnya ya lihat review yang selanjutnya lagi, gitu ya. Harus kayak gitu. Jadi ya enggak udah diketok palu reviewnya segini akan turun terus, ya enggak gitu. Makanya kan di bulan Desember IHSG naik lagi kan gitu. Karena rekomendasinya diubah. Iya, gitu. Ada perubahan lagi gitu. Kita bisa memanfaatkan review dari indeks itu gitu kan untuk melihatlah outlook dari si pembuat indeks nih gimana sih sama Indonesia atau sama suatu saham tersebut yang di review bursa misalnya. Itu bisa ngelihat lah outlook dari mereka, setidaknya dinaikin berarti outlooknya positif gitu loh. Seenggaknya cuman nggak hanya mengandalkan semata-mata karena itu. Kita balik lagi ada valuasi emiten. Tentu itu penting juga gitu loh. Nah, jadi jangan cuman karena ada review indeks dari bursa, ada overweight langsung diajar kanan atau ada underweight langsung diajar kiri gitu ya. Jangan, karena masih ada faktor-faktor lain yang bisa dipertimbangkan gitu loh, dari fundamentalnya bagaimana, teknikalnya bagaimana ya kan, itu macam-macam. Ini cuman salah satu bahan pertimbangan aja, jangan dijadikan patokan satu-satunya. Makanya do your own research. Itu yang selalu kita ulang-ulang kan ya. Dan nggak cuma kita yang ulang-ulang, nggak cuma kami di Victoria Sekuritas saja yang ulang-ulang do your own research, karena memang penting do your own research ini supaya ketika teman-teman beli suatu saham atau sudah tahu tujuannya gitu ya, ada tujuannya ini, meskipun dalam jangka pendek volatile turun gitu, nggak stres, atau misal tiba-tiba naik nggak deg-degan, wah ini kapan jual, nggak bingung jual gitu loh. Karena tahu, ini masih bisa naik lagi gitu. Sekian pembahasan kita hari ini.
teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang mau tolong dong bahas ini, bisa tulis aja di komen. Kalau kita bisa bahas, pasti kita bahas. Kita bikin video YouTube untuk membahas pertanyaan itu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Oke? Dadah. Dadah.